Dalam pembahasan kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah kuno yang jujur aja ternyata menyimpan rahasia yang sangat modern tentang tubuh kita sendiri. Ini bakal jadi perjalanan seru yang menghubungkan kearifan leluhur kita dengan penemuan sains paling baru. Kita mulai dari sini, sebuah gambaran yang misterius banget kan? Ini dari legenda Jawa kuno, Dewa Ruci. Coba deh pikirin, sebuah alam semesta yang maha luas, kok bisa ada di dalam sebuah ruang yang super kecil? Gimana caranya? Oke, jadi ceritanya begini. Tokoh utama kita kan Bima, seorang satria yang super sakti. Misinya itu sebuah pencarian spiritual yang kedengerannya mustahil banget. Dia harus masuk ke dalam pantulan dirinya sendiri yang wujudnya dewa kecil untuk nemuin pengetahuan sejati. Nah, ini dia teka-teki utamanya yang akan kita pecahin bareng-bareng. Dan jawabannya, percaya deh, bakal sangat relevan dan modern. Karena ini semua tentang cara kerja tubuh dan pikiran kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Perjalanan Bima nih nggak mulus loh. Rintangan pertamanya langsung berat. Dan ini bisa kita lihat sebagai sebuah pertarungan batin yang dahsyat. Coba bayangin nih adegannya. Bima yang perkasa itu tiba-tiba terperangkap nggak berdaya di dasar laut. Dia ngerasain tekanan yang luar biasa, sesak nggak bisa gerak sama sekali. Ini adalah simbol dari rasa terbelenggu yang paling dalam. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi sangat personal buat kita. Sebelum saya kasih tahu koneksi sainsnya, coba deh renungin sebentar. Naga apa ya yang mungkin sekarang lagi melilit diri Anda? Dan inilah kunci pertamanya terungkap. Ternyata, si ular naga dalam mitos ini adalah metafora yang sempurna banget untuk jaringan fascia di tubuh kita. Ya, jaringan inilah yang menegang dan menyimpan semua trauma fisik dan emosional yang pernah kita alami. Jadi, fascia itu apa sih? Gampangnya gini, fascia itu kayak buku harian tubuh kita. Setiap kali kita stres, cemas, atau mengalami guncangan emosional, fascia ini akan mengencang. Seiring waktu, lilitan ini jadi makin kuat, persis kayak lilitan si naga Nawataksaka tadi. Terus gimana cara Bima membebaskan dirinya? Nah, dia pakai kuku pancanaka. Ini bukan senjata biasa loh. Ini adalah simbol dari kesadaran yang terfokus. Sebuah niat yang setajam silet untuk menembus lapisan-lapisan stres yang udah lama terpendam. Mirip banget sama teknik pelepasan somatik di zaman modern. Nah, setelah naganya dikalahkan, tubuh Bima akhirnya terasa lega. Sekarang, dia siap untuk tahap selanjutnya, menemukan gerbang untuk masuk ke dalam dirinya yang sejati. Yuk kita ikuti lagi perjalanannya. Coba perhatikan lagi deh instruksi yang super aneh dan spesifik ini. Masuk melalui telinga kiri. Ini bukan detail yang acak, sama sekali bukan. Leluhur kita sepertinya sedang memberikan sebuah peta yang sangat presisi. Dan inilah koneksi anatomisnya yang bikin merinding. Masuk melalui telinga itu ternyata adalah metafora untuk menstimulasi saraf vagus. Saraf ini itu ibarat saklar utama yang bisa menenangkan seluruh sistem saraf kita dalam sekejap. Luar biasa kan? Lihat deh semua manfaat ini. Ini adalah fondasi dari rasa aman di dalam tubuh. Saat saraf vagus kita aktif, tubuh kita itu dapat sinyal, oke, semua baik-baik saja. Kita langsung keluar dari mode bertahan hidup dan masuk ke mode pemulihan. Nah, kondisi inilah yang memungkinkan kita menemukan air perwitasari yang dicari Bima. Sebuah keadaan di mana tubuh kita nggak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Sekarang, ayo kita hubungkan kedua langkah fisiologis tadi, melepas lilitan naga yaitu tegangan fascia, dan masuk lewat gerbang telinga yaitu stimulasi saraf vagus dengan pengalaman spiritual puncak yang dialami Bima.
Inilah klimaks dari perjalanan batin Bima. Setelah tubuhnya merasa aman dan sistem sarafnya tenang, barulah ia bisa mengakses sebuah kesadaran yang maha luas. Dia nggak lagi merasa sebagai individu yang terpisah, tapi benar-benar menjadi bagian dari semesta itu sendiri. Inilah tujuan akhir dari seluruh perjalanan ini. Jadi, ini bukan sekedar soal pencerahan pikiran, tapi sebuah kondisi di mana seluruh aspek diri kita, fisik, mental, dan spiritual itu bergetar dalam satu frekuensi yang harmonis dan selaras. Oke, mari kita masuk ke bagian terakhir. Dan kita lihat gimana semua potongan puzzle ini akhirnya menyatu menjadi semacam buku panduan yang sangat praktis buat kehidupan kita sehari-hari. Lihat tabel ini deh. Ini merangkum keseluruhan peta perjalanan kita. Korelasinya benar-benar langsung dan luar biasa. Setiap elemen dalam mitos Bima ini punya padanan yang sangat tepat dalam sains modern. Jadi, air perwitasari yang dicari Bima itu ternyata adalah kondisi sistem saraf yang terregulasi dengan sempurna. Ini jelas bukan kebetulan. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Begini, kearifan leluhur kita itu sudah tahu dari dulu bahwa perjalanan spiritual itu bukan sesuatu yang terpisah dari tubuh. Justru sebaliknya, tubuh kitalah gerbang utamanya. Nah, inilah inti pesan yang bisa kita bawa pulang. Prinsip ini menegaskan kembali, kita nggak bisa memaksa pencerahan kalau tubuh kita sendiri masih merasa terancam. Kita harus bikin tubuh kita merasa aman dulu. Itulah gerbangnya. Saya akan akhiri pembahasan ini, bukan dengan sebuah rangkuman, tapi dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Mungkin saja, kebijaksanaan terbesar yang kita cari-cari selama ini tidak ada di masa depan, melainkan tersembunyi dengan rapi dalam kisah-kisah masa lalu yang hanya menunggu untuk kita terjemahkan dengan bahasa sains modern.